Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode yang termasuk ke dalam metode terbuka dalam pencarian akar. Di antara semua metode pencarian akar, metode Newton-Raphson lah yang paling terkenal dan sering digunakan untuk mencari akar suatu persamaan. Ini dikarenakan konvergensinya yang paling cepat di antara metode lainnya. Berikut adalah alur dari metode Newton-Raphson. Yang pertama, kita akan mencari turunan dari suatu fungsi. Lalu, tentukan nilai awal xn secara sembarang. Setelah itu, hitung xn plus 1. Untuk rumusnya, xn dikurangi fungsi xn dibagi turunan fungsi xn. Dan yang terakhir, cek kondisi berhenti. Untuk kondisi berhenti metode Newton-Raphson ada dua. Yang pertama, jika xn dikurangi xn-1 kurang dari galat toleransi, dan yang kedua bisa dengan menghitung galat relatif hampiran akar. Untuk rumusnya, x baru dikurangi x lama dibagi dengan x baru kurang dari galat toleransi. Langsung masuk ke contoh soal. Tentukan akar dari persamaan 4x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurangi 6 sama dengan 0. Dengan nilai awal x0 sama dengan 3 dan galat toleransi sama dengan 0,01. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pada metode ini, kita akan mencari nilai x, fungsi x, dan turunan fungsi x. Kita lihat. Pada soal terdapat suatu persamaan, yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurangi 6 sama dengan 0. Persamaan ini kita akan tulis dulu menjadi fungsi x. Dari fungsi x ini kita akan mencari turunannya. Turunan dari fungsi x adalah 12x pangkat 2 dikurangi 30x ditambah 17. Setelah didapat fungsi dan turunan fungsinya, kita akan masuk ke iterasi 0. Iterasi 0 ini berarti n-nya sama dengan 0. Maka untuk xn sama dengan x0. x0 sudah terdapat dalam soal. Nilainya yaitu 3. Kita tulis x0 ini atau nilai 3 ini dalam tabel. Lalu kita akan mencari fungsi x atau fx0 di sini ya. Kita akan memasukkan nilai x0 ini ke dalam fungsi x, sehingga menjadi seperti ini. X-nya diganti dengan x0. Angka 3-nya kita masukkan ke dalam fungsi. Setelah itu didapat hasilnya itu adalah 18. Maka fungsi x0 nilainya adalah 18. Untuk mencari turunan fungsi x0 sama dengan mencari fungsi x0. Masukkan angka x0 ini ke dalam turunan fungsi. Kurang lebih seperti ini, x-nya diganti dengan x0, masukkan angka 3-nya, dan didapat turunan fungsi x0-nya itu adalah 35. Masukkan dalam tabel. Setelah itu kita akan menghitung xn plus 1. Karena ini iterasi ke 0, maka n-nya adalah 0. Maka rumusnya menjadi seperti ini. x0 tambah 1 sama dengan x0 dikurangi fungsi x0 dibagi turunan fungsi x0. Kita di sini berarti akan mencari x1. Untuk mencari x1 ini, kita membutuhkan nilai x0, fungsi x0, dan turunan fungsi x0. Nilainya sudah ada, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, sehingga didapatkan hasil x1-nya itu adalah 2,4857. Nilai x1 ini akan kita pakai di iterasi yang berikutnya. Masuk ke iterasi yang ke-1. Di iterasi ke-1 kita sudah mendapatkan nilai x1, yaitu 2,48571. Lalu untuk langkah berikutnya kita akan mencari nilai fx1. Untuk mencari nilai fx1, kita tinggal memasukkan nilai x1 ini ke dalam fungsi x. Kurang lebih jadi seperti ini. Sehingga didapatkan hasil fx1-nya itu adalah 5,01019. Untuk turunan fx1 sama seperti mencari fx1. Tinggal kita masukkan nilai x1 ke dalam turunan fungsi.
sehingga didapatkan turunan fungsi X1 nilainya adalah 16,57388. Di iterasi ke-1 ini, kita akan cek kondisi berhenti. Untuk kondisi berhentinya, kita akan pakai kondisi Xn dikurangi Xn-1 kurang dari galat toleransi. Dalam hal ini berarti X1 dikurangi X0 kurang dari galat toleransi. Tinggal masukkan nilai X1 dan X0-nya ke dalam kondisi ini. Seperti ini. Sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 0,51429. Apakah hasil dari pengurangan X1 dikurangi X0 ini kurang dari galat toleransi? Ternyata tidak, karena masih lebih besar daripada galat toleransi, maka iterasi diteruskan. Sebelum meneruskan iterasi, kita akan mencari Xn plus 1. Dalam hal ini berarti kita akan mencari X2. Untuk mencari X2 ini, kita membutuhkan nilai X1, fungsi X1, dan turunan fungsi X1. Kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Sehingga X2 nilainya itu adalah 2,18342. Nilai X2 ini kita akan pakai di iterasi yang kedua. Sekarang masuk ke iterasi kedua. Sama seperti iterasi yang sebelumnya. Di iterasi kedua ini, kita akan mencari nilai fungsi X dan turunan fungsi X. Dalam hal ini, X-nya X2. Yang pertama, kita akan mencari fungsi X2. Untuk fungsi X2, masukkan nilai X2 ke dalam fungsi, sehingga didapatkan hasilnya 1,24457. Dan yang berikutnya, kita akan mencari nilai turunan fungsi X2. Untuk turunan fungsi X2, tinggal dimasukkan nilai X2 ke dalam turunan fungsi. Dan dapatkan turunan fungsi X2 hasilnya adalah 8,70527. Berikutnya kita akan cek kondisi berhenti. Dalam hal ini berarti kita akan cek kondisi berhenti X2 dikurangi X1 kurang dari galat toleransi. Tinggal dimasukkan nilai X2 dan X1-nya ke dalam kondisi, sehingga didapatkan 0,30229. Apakah X2 kurangi X1 ini kurang dari galat toleransi? Ternyata masih tidak. Karena masih lebih besar daripada galat toleransi, maka iterasi diteruskan. Lakukan terus hingga memenuhi kondisi berhenti. Bisa dilihat, pada iterasi kelima telah memenuhi kondisi berhenti Xn dikurangi Xn-1 kurang dari galat toleransi. Karena telah memenuhi kondisi berhenti ini, maka iterasi bisa dihentikan dan diperoleh akar hampiran di X sama dengan 2,00001. Untuk metode ini dibilang cukup mudah ya, karena kita hanya mencari nilai turunan dari suatu fungsi, lalu mencari nilai X dan cek kondisi berhentinya. Kurang lebih seperti itu. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.